bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan pengajian mingguan di hari Senin yang insya Allah masjid ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengajian Senin sekarang akan diisi oleh Al-Ustaz Fahmi yang akan mengisi sekarang. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Al-Ustaz Fahmi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat qudrah dan iradahnya kita bisa berkumpul lagi di sini. Wabil khusus buat saya pribadi ini sebuah seperti nostalgia itu, kembali berdiri di depan para santri di masjid di mana saya dididik, dilatih dan menimba ilmu seperti kalian juga. Tak terasa mungkin 11 tahun kemudian saya bisa kembali ke sini. Alhamdulillah. Selanjutnya, di sini kita akan belajar, kita sama-sama belajar dari kisah-kisah para pemuda dalam Al-Quran. Jadi, di dalam Al-Quran itu kita sama-sama tahu bahwa hampir 60% isi Al-Quran atau 70%-nya itu berisi tentang kisah-kisah para nabi, terus kisah para rasul, kisah orang-orang soleh gitu ya. Dan tidak sedikit juga kisah-kisah itu berisi kisah-kisah tentang pemuda. Jadi yang banyak diceritakan dalam Al-Quran teh kisah para nabi bukan saat tuanya saja, bukan saat bukan saat diangkat jadi nabinya saja, tapi ada beberapa nabi yang diangkat kisahnya bahkan dari sejak lahir. Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Isa. Terus nabi siapa lagi yang diangkat kisah kelahirannya? Nabi Muhammad. Di Al-Quran ada tentang kelahirannya? Nabi siapa selain Nabi Isa? Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa. Siapa lagi? Nabi Ismail. Banyak. Ya. Oke, jadi banyak sekali kisah-kisah para nabi yang diangkat dalam Al-Quran bahkan dari sejak kelahirannya. Untuk apa? Kenapa banyaknya kisah gitu? Bahkan tentang hukum-hukum halal dan haram, tentang ibadah itu porsinya sedikit. Nah, kenapa kisah? Karena di dalam suatu kisah itu, kalau dalam hukum kita belajar untuk menahan diri melaksanakan sesuatu, kalau dari kisah kita belajar untuk bersikap dan beradab.
belajar tentang kebijaksanaan, belajar tentang keilmuan-keilmuan yang tidak bisa didapatkan dari hanya membaca atau dari hafalan-hafalan saja. Itu fungsinya kisah dalam Al-Quran. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar ya. Oke, yang pertama di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Ada yang tahu Nabi Ibrahim? Kenal kita? Kenalan di mana? Nah, ini ya salah satu kisah heroiknya Nabi Ibrahim saat masa mudanya, saat beliau menghancurkan berhala-berhala. Kan keren ya, loba berhala ya, menghalangan beribadah, musyrik, hancurin semua. Tapi apakah Nabi Ibrahim ujug-ujug tiba-tiba menghancurkan itu? Ujug-ujug tuh? Tidak ya, ada prosesnya dulu sebelumnya. Nah, ini puncak dari kisah Nabi Ibrahim atau rentetan kisahnya ya. Ini disebutkan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-60. Mereka berkata, jadi orang-orang kaum Nabi Ibrahim, masyarakat saat itu ngobrol, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar, udah viral nih kalau jam sekarang ya, viral, kemarin nggak posting kan, Nabi Ibrahim mencela-cela berhala kami. Mencela teh apa ya bahasanya, memaki-maki gitu ya, mengejek-ejek berhala-berhala kami, namanya Ibrahim. Jadi suasananya saat itu Nabi Ibrahim sudah terkenal, terus dikenal si Ibrahim mah, namun bahasa ayah nama radikal kan. Udah dikenal Nabi Ibrahim itu teguh pada pendiriannya. Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahim, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, tantangan masa muda Nabi Ibrahim, beliau merasa resah dengan kemusyrikan di sekitarnya. Kenapa? Kemusyrikan itu sudah mengakar, ada di keluarganya, ada di masyarakatnya, sampai di pemerintahan. Jadi raja-rajanya pun ikut-ikutan musyrik. Jadi Nabi Ibrahim merasa resah dengan itu. Nah, keresahannya gimana? Jadi kalau rudet ini gak masuk logika gitu. Kenapa harus patung yang disembahnya? Kenapa kita bikin patung sendiri, disembah sendiri? Padahal si patung-patung itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberikan madorot. Nah, Nabi Ibrahim berpikir sampai ke sana. Jadi menggunakan akalnya saat itu. Bertanya-tanya, sampai Nabi Ibrahim mempertanyakan kepada ayahnya, dimulai dari keluarganya. Karena sudah sampai ke keluarga Nabi Ibrahim juga. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim itu siapa? Azar ya. Disebutkan itu namanya dalam Al-Quran, namanya Azar. Beliau, ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah produsen yang memproduksi patung-patung itu. Jadi nu ngadamakan patungna ayah Nabi Ibrahim. Bahkan suatu hari Nabi Ibrahim ceritanya disuruh ngadagangkeun jualan patung, jualan di Instagram ada namanya, dijual berhala untuk disembah. Nah, kayak gitu. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu berpikir, buat apa patung ini disembah-sembah gitu. Dicobain piwarang eueut patung teh. Bahamna balong gitu. Disuruh minum, diam. Disuruh makan, diam. Ini patung teh ngapain gitu? Kenapa harus disembah-sembah? Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mempertanyakan kepada ayahnya. Nah, percakapannya direkam dengan jelas, diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Maryam ayat 41 sampai 49. Ada yang hafal surat Maryam? Apa cenah ayatnya? So, ada yang hafal surat Maryam ayat 41 sampai 49?
Apa cina? Nah, jadi bunyinya seperti ini ya. Dalam surat Maryam apa? Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur, dan perhatikan. Jadi kalau ada kata-kata wadhkur dalam Al-Qur'an, berarti di sana ada kisah yang bagus. Nah, di sini Ibrahim berkata, saya sudah punya ilmu yang mungkin Bapak tidak tahu gitu. Kayak anak-anak jam sekarang kan lebih cerdas daripada orang tuanya ya. Main HP tiba-tiba bisa upload ini upload itu. Kalau orang tua kita yang upload mah, wah gagap, kumaha ieu teh, kumaha ieu. Kita ada pengetahuan. Jadi kadang-kadang, nah ini fenomenanya. Ada juga zaman sekarang. Kadang-kadang anak-anak itu bisa jadi lebih tahu daripada orang tua. Tapi orang tua biasanya merasa paling tahu gitu ya. Nah, ini juga yang terjadi dengan Ibrahim. Ketika ditawarkan, saya punya ilmu. Ilmunya ini mah bukan tentang media sosial ya, tentang akidah. Saya punya ilmu mungkin yang Bapak tidak punya. Maka coba ikuti. Mau nggak Bapak ikut ajaran saya gitu. Jangan menyembah patung lagi. Kata bapaknya apa? Udah bicara baik-baik Ibrahim. Kata bapaknya no. Apa dengan kata bapaknya? Ya tahu? Kata bapaknya, malah gini jawaban bapaknya. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Qala aragibun anta an alihati. Nah, di sini ada bahasanya rogibu an. Ada yang tahu? Benci ya. Jadi kata rogibu itu bisa bermakna benci sama cinta. Nah, di sini berarti benci dan cinta itu tipis ya perbedaan. Satu kata saja bisa menjadi dua makna. Bedanya apa? Kalau rogibu fi berarti cinta apa benci? Cinta. Kalau rogibu fi berarti cinta. Ana rogibu fikum, aku mencintai kalian. Kalau rogibu an itu jadinya benci. Nah, gitu. Jadi benci dan cinta mah tipis ya, setipis fi dan an bedanya. Nah, kayak gitu. Kata ayahnya, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Nah, maneh teh jadi bahasa Sunda. Apakah kamu benci terhadap sembahan-sembahan yang aku sembah? Kata itu kata bapaknya. Kalau bahasa kitanya mah, ada urusan apa sih kamu sama sesembahan aku? Biarin aja ini mah yang nyembah saya gitu. Kamu gak usah ikut campur gitu. Kenapa harus membenci? Jadi ayahnya merasa Ibrahim itu membenci, sangat benci sekali terhadap perilaku ayahnya. Sampai akhirnya kata ayahnya melanjutkan, gak sampai di situ. La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu masih gini terus, kalau nggak berhenti, hayo hoe nanyakeun terus aja bertanya-tanya tentang sesembahan aku, sesembahannya. Udah kamu pergi saja. Jadi ujung-ujungnya ketika Ibrahim mau menasihati ayahnya, ujungnya apa? Diusir. Jadi setelah menasihati baik-baik, Ibrahim diusir. Tidak lagi bersama ayahnya. Itu resiko dakwah. Jadi dalam berdakwah kita tidak selalu berhasil, kita tidak selalu sukses. Jadi kriteria kesuksesan dakwah itu bukan dari banyaknya pengikutnya. Ajakan dakwah kasih ikut misalkan, itu sukses enggak? Belum tentu. Suksesan dakwah itu dari istiqomahnya kita dalam menyampaikan ilmu dan dalam beramal. Nah itu pada akhirnya Ibrahim apa? Setelah dimaki-maki Nabi Ibrahim, setelah diusir, gimana sikap Nabi Ibrahim? Nah ini harus kita pelajari.
Jadi ketika konflik dengan orang tua, kita diusahakan untuk memberitahu, untuk berbicara dengan baik-baik, penuh adab. Pun gitu, ketika orang tuanya tidak menerima, kita malah dimaki-maki, dianggap so tahu, sotoy. Sikap kita harus tetap lemah lembut. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim berkata, keselamatan bagi kamu Bapak, semoga kamu selamat. Jadi tidak putus harapan. Namun kita mah ya, udah ngajakan dakwah, tadi aja, yuk ke masjid yuk, diam deh, tanggung nih, wah langsung begitu, malas mendoakannya jelek-jelek. Nah gini, Nabi Ibrahim mah tidak. Nabi Ibrahim masih mendoakan keselamatan terhadap ayahnya. Bahkan Nabi Ibrahim berkata lagi, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana li hafiyya. Aku akan mendoakan ampunan, akan meminta ampun kepada Tuhanku laka untukmu ayah. Sampai Nabi Ibrahim memintakan istighfar untuk ayahnya. Jadi doa Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai sepanjang hidupnya, punya harapan agar ayahnya mau beriman. Gitu. Itu kecintaan Ibrahim terhadap ayah. Adabnya seperti itu. Itu ya. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Itu. Jadi Nabi Ibrahim di sini berprasangka baiknya kepada dua hal. Yang pertama, berprasangka baik kepada ayahnya, berharap yang terbaik, ayahnya bisa mengikuti jejaknya. Yang kedua, Nabi Ibrahim berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik bahwa Allah akan memberikan ampunan kepada ayah. Meskipun endingnya gimana endingnya? Tetap kafir ayahnya Nabi Ibrahim. Sampai di akhirat ada diceritakan gitu. Nabi Ibrahim masih sangat mengharapkan ampunan untuk ayahnya, tapi tidak diampuni karena sikap ayahnya yang kafir, membangkang kayak gitu. Itu kisah Nabi Ibrahim. Nah di sini ibrohnya kita dari kisah Nabi Ibrahim kita bisa mengambil sikap pelajaran tentang cara berbakti kepada orang tua. Biasanya konflik remaja, konflik para pemuda dan pemudi ini ya, terjadi ketika apa biasanya? Kalian biasanya konflik dengan orang tua kalau kayak gimana? Nggak pernah. Biasanya nanti ya kelas 3 mualimin, mualimat kalau mau milih jurusan kuliah, kita maunya ke sini, orang tua maunya ke situ gitu. Kata orang tua milih ini, kita pengen itu. Kadang-kadang ada terjadi konflik seperti itu. Nah, konflik-konflik yang terjadi seperti itu harusnya dibicarakan dengan baik-baik. Kita ngobrol dengan orang tua dengan adab dan rasa hormat yang baik. Nah itu pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Nah yang kedua, Nabi Ibrahim dari keresahannya itu setelah dakwah kepada keluarganya tidak berhenti sampai di situ. Meskipun bapaknya tidak mengikuti jejak Nabi Ibrahim tidak lepas dari tanggung jawab. Beliau mendakwahi kaumnya. Nah, masyarakatnya didakwahi. Salah satu kisahnya ada dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 72. Nah, secara singkatnya, biasa Nabi Ibrahim berdakwah secara lisan dulu. Jadi sebelum tiba-tiba menghancurkan berhala tadi, Nabi Ibrahim itu sama berdialektika ya, ngobrol dulu. Ini apa-apaan gitu, kurang lebih sama obrolannya sama kayak ayahnya. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim sudah jengah gitu ya, diancam ke Nabi Ibrahim. Ini mah Nabi Ibrahim yang mengancam, karena jiwa muda ya, masih berkobar-kobar, anak muda. Jadi anak muda mah biasanya tidak berpikir dua kali, langsung. Kalau kalian masih gini terus, saya akan hancurkan patung-patungnya, kata Nabi Ibrahim. Nah udah sesumbar gitu, ngegertak Nabi Ibrahim.
Nanti pas kalian udahan ibadahnya, tinggal we. Nah, saat itu pas orang-orang musyrik itu selesai beribadah, sedang sepi gitu ya, Nabi Ibrahim beraksi, dihancurkan semua patungnya, terus gimana? Nah, disisakan satu patung paling besar, patung paling besar, terus kampak atau apa ya, alat yang menghancurkannya itu, yang dipakai Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, digantungkan di apa? Dikalungin ke dalam patungnya, di patung terbesar itu. Nah, terus barulah muncul ayat ini. Wal mau apa tadi? Nah, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu innahu Ibrahim. Jadi di sana masyarakat bertanya-tanya, ini siapa nih? Kira-kira kerjaan siapa ini? Terus ada yang berkata, wah, kayaknya ini kerjaan Ibrahim nih. Soalnya kemarin dia udah sesumbar, udah ngancam-ngancam. Nah, terus Ibrahim dipanggil, disidang oleh masyarakatnya. Jadi ternyata sebenarnya kisahnya dalam kisah Al-Qur'annya yang membakar Nabi Ibrahim itu bukan Raja Namrudnya, tapi masyarakatnya itu sendiri. Jadi ini Nabi Ibrahim itu kebayang diperlakukan seperti maling ayam. Untung nggak dikeroyok ya. Dikeroyoknya langsung dibakar hidup-hidup oleh semua kaumnya. Itu resiko dakwah. Jadi kadang-kadang dalam berdakwah itu tidak selalu mulus, kayak Nabi Ibrahim dibakar sama kaum, tapi oleh Allah diselamatkan. Karena keimanan Nabi Ibrahim yang kuat, oleh Allah diselamatkan. Apinya dibuat dingin dan juga menyelamatkan. Itu ya. Jadi kata-kata Al-Qur'an itu bagus. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api itu asalnya panas, dibuat dingin, nggak cuma dingin tapi menyelamatkan. Kenapa ada kata-kata wassalam? Karena yang dingin bisa saja menghancurkan. Seperti kalau kita kedinginan di puncak gunung Everest gitu, selamat loh. Oh. Jadi tidak setiap yang dingin itu bisa menenteramkan, itu ya. Itu bisa menghancurkan juga. Makanya kata-katanya kuni bardan wassalaman. Jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu. Maka Nabi Ibrahim selamat. Nah, lantas selanjutnya apa? Silakan dibaca sendiri. Itu. Jadi dua pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama, kita jangan berhenti berdakwah. Kesuksesan dakwah itu bukan terletak pada banyak orang yang mengikutinya. Yang kita dakwahi objeknya ikut atau tidak sama kita. Tapi kesuksesan dakwah itu ketika kita konsisten, terus-terusan berdakwah, menyampaikan kebenaran walaupun ditolak, walaupun diusir, walaupun dibakar. Yang kedua, kisahnya kita ambil ibrahnya bahwa sekesal apapun kita dengan orang tua harus tetap mengutamakan adab. Bahkan Nabi Ibrahim yang berbeda keyakinan saja masih beradab. Bahkan diperintahkan oleh Allah. Walaupun kita berbeda keyakinan, misalkan di sini. Kalau ada yang mu'alaf, misalkan di sini ada yang mu'alaf, ada yang mu'alaf. Kalau ada yang mu'alaf, orang tuanya masih kekeh pada keyakinan mereka. Kita harus tetap beradab. Ya, apalagi kalau orang tuanya sesama muslim, saling mendoakan. Karena doa yang diijabah itu bukan hanya dari orang tua ke anak. Doa anak ke orang tua juga mustajab. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Apalagi kalian di sini berjauhan dengan orang tua, kalian dapat dua keutamaan nih. Yang pertama, mendoakan orang tua itu doanya mustajab. Yang kedua, doa musafir, orang yang sedang dalam perjalanan itu diijabah. Belum lagi kalian sedang menuntut ilmu. Wah, tajam sekali doa kalian ini. Bisa menembus langit ketujuh. Itu doanya. Nah, selanjutnya, kita tutup dulu kisah Nabi Ibrahim. Kita berangkat sekarang ke kisah Nabi Yusuf. Nah ini ya. Jadi salah satu kisah yang lengkap dipotret dalam Al-Quran
itu kisah Nabi Yusuf. Bahkan kisah Nabi Yusuf dibikin tempat khusus, suratnya khusus namanya surat Yusuf. Jadi di surat Yusuf itu diceritakan dari mulai masa kanak-kanak Nabi Yusuf, masa remaja, masa pemudanya, sampai suksesnya, sampai dewasanya, sampai Nabi Yusuf udah jadi orang gitu ya, udah jadi pembesar di Mesir. Nah, di kisah masa mudanya Nabi Yusuf mendapat godaan, mendapat cobaan dari siapa? Dari saudara-saudaranya. Pas masa kecilnya, jadi Nabi Yusuf itu cobaannya Masya Allah sekali. Dari mulai kecil sampai remajanya tidak berhenti ujiannya. Jadi misalkan nih, biasanya ibu-ibu ya ingin punya anak seperti Nabi Yusuf. Yang pengennya apa? Ganteng na unggul gitu. Pengennya gantengnya aja kayak Nabi Yusuf. Tapi nggak tahu kisah Nabi Yusuf itu wah sungguh berat sekali cobaannya. Nabi Yusuf itu waktu kecilnya dibully gitu ya, sama saudara-saudaranya. Dibully karena iri saudara-saudaranya sama Nabi Yusuf. Nah gitu. Sampai Nabi Yusuf pembuliannya nggak tanggung-tanggung, diceburin ke sumur. Itu teh pas masih kecil. Gitu. Harusnya orang yang punya masa lalu yang tidak mengenakan itu biasanya ketika remajanya rada labil gitu. Jadi kalian harus apa dulu ya? Berdamai dengan masa lalu gitu ya. Kalau ada masa lalu yang tidak menyenangkan, coba kalian koreksi gitu diri kalian agar selesai dulu masa lalunya. Nah, Nabi Yusuf kayak gitu. Dia punya pengalaman tidak menyenangkan, tapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa remajanya Nabi Yusuf mengalami, kalau zaman sekarang namanya pelecehan ya, pelecehan seksual. Dari siapa? Dari istri raja. Nah, kayak gitu ya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fatah. Nah, disebut di sini fatah. Jadi kisah ketertarikan istri raja kepada Nabi Yusuf, kisah tentang perilaku istri raja yang tidak beradab itu kepada Nabi Yusuf udah viral nih di ibu-ibu, udah viral di Instagram. Kalau sekarang mah di lambe turah ya, udah viral gitu. Sampai emak-emak, biasa kan emak-emak ya, kalau ada kisah viral digibahin. Nah, istri raja juga digibahin sama emak-emak zaman itu. Wa qala niswatun fil Madinah. Dan wanita-wanita di kota itu, nah disebutkeuna bagus lagi ya. Ini diksi pemilihan katanya. Biasanya orang-orang kota kan, wanita-wanita kota yang suka kumpul-kumpul gitu ya, kongko gitu ya. Wanita-wanita sosialita. Dia ngegunjing, ngegibah. Wah, istri raja tergoda sama pemudanya, anak bujangnya, sama anak angkatnya. Qad syaghafa al-hubba. Wah, udah bucin nih. Kalau bahasanya gitu ya. Bucin banget. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Nah, sesungguhnya dalam pandangan Allah, perilaku istri raja itu adalah kesesatan yang nyata. Nah, Nabi Yusuf gimana sikapnya ketika digoda itu? Nah, secara naluri manusiawi, Nabi Yusuf punya hasrat. Jadi dalam ayat Al-Qur'annya itu, Nabi Yusuf sempat tergoda, punya keinginan untuk digoda, atau udah punya apa ya, punya hasrat gitu. Tapi kemudian karena keimanannya yang kuat, sama Allah ditolong, ada pertolongan Allah di sana, sehingga oleh Allah diselamatkan. Dalam ayatnya itu walaula burhan min rabbi, kalau saja tidak ada pertolongan dari Tuhanku, aku tidak akan bisa selamat dari godaan itu. Nah, kayak gitu. Nabi Yusuf sampai seperti itu. Nah, kita lihat di sini tantangannya Nabi Yusuf. Nah, yang pertama tadi,
jauh dari keluarga, difitnah sampai terasing di suatu negeri yang sangat jauh sekali dengan keluarganya. Terus Nabi Yusuf problemnya apa? Ganteng gitu. Karena gantengnya itu mengalami pelecehan oleh istri raja. Bahkan pelecehannya tidak sampai di sana. Nah, ketika viral kasusnya, kan secara istri raja gitu, istri raja punya kekuasaan lah. Setelah kasusnya viral, istri raja malah menantang ibu-ibu yang ngagibah itu untuk ngumpul, dikumpulin ibu-ibu itu di istananya, terus Yusuf disuruh datang ke pertemuan itu. Ini juga pelecehan sama. Nabi Yusuf dihadirkan untuk ditonton oleh istri-istri raja itu dan teman-temannya dan gengnya. Sampai dalam ceritanya apa? Para istri-istri itu yang ngomongin itu, yang ngegunjing itu, yang ngegibah itu, gimana ceritanya? Sampai teriris-iris ya, jarinya itu, sampai mereka nggak sadar jarinya teriris gitu. Kayaknya sedang disuguhin makanan gitu ya, sedang disuguhin apel atau apa gitu. Pas lagi disuguhin apel, lagi ngiris-ngiris apel, datang Yusuf gitu. Wah, ternyata istri-istri itu juga sangat tergoda gitu. Jadinya bukuh oke ke Nabi Yusuf. Nah, saat itu Nabi Yusuf gimana sikapnya? Nabi Yusuf merasa hal itu merupakan hal yang tidak baik. Untuk menjaga kehormatannya, jangan sampai kegantengannya itu merusak tatanan sosial yang ada di kerajaan gitu ya. Nabi Yusuf memilih di penjara. Jadi kisah Nabi Yusuf di penjara itu bukan gara-gara difitnah oleh istri raja, tapi gara-gara keinginan Nabi Yusuf sendiri. Sebenarnya sejak kasus pelecehan pertama itu oleh istri raja, Nabi Yusuf sudah bebas dari penjara. Istri raja sudah dinyatakan bersalah. Itu. Tapi kemudian, setelah kasus ini, Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Mending mengasingkan diri daripada terus-terusan mengalami pelecehan dan merusak tatanan moral dan norma di masyarakat. Jadi ini bisa mengambil ibrah juga dari sini, bahwa ketika kita sudah tidak bisa lagi melawan suatu kezaliman yang ada di masyarakat di sekeliling kita, boleh kita berhenti sejenak, boleh kita menepik dulu, belajar dulu, untuk kemudian nanti comeback ya, balik lagi dengan ilmu yang lebih bagus, dengan keimanan yang lebih bagus, dengan pemikiran yang lebih bagus, kayak gitu. Seperti yang terjadi dalam kisah Ashabul Kahfi. Mereka kan mengasingkan diri di gua karena tidak kuat, tidak bisa lagi melawan kezaliman yang ada, kayak gitu. Tapi selama kita bisa, maka lawan, kayak Ibrahim tadi. Jadi ada dua pilihan dalam berdakwah. Boleh kita mengasingkan diri dulu, baru nanti balik lagi, seperti itu. Nah, itu kisah Nabi Yusuf. Hasilnya gimana Nabi Yusuf? Nah, hasilnya pada saat besar Nabi Yusuf bebas dari penjara, diangkat jadi bukan raja, menteri gitu. Diangkat jadi menteri. Kalau sekarang mah kayaknya menteri sosial ya, karena Nabi Yusuf diceritakan membagi-bagikan sembako gitu kepada masyarakatnya. Dan saat itu ada keluarganya yang datang, karena saat itu kan ada masa paceklik ya, paceklik pangan di zaman Nabi Yusuf. Tidak ada makanan selama 7 tahun itu. Setelah 7 tahun awalnya berlimpah, 7 tahun berikutnya paceklik, gak ada sekali makanan. Padi-padi misalkan habis, tidak tumbuh sama sekali. Makanya harus di-manage itu, sama Nabi Yusuf di-manage. Kemudian datang dari negeri-negeri lain juga ke sana, karena di negeri lain mungkin udah kolaps gitu makanannya. Makanya ada keluarga Nabi Yusuf yang ke sana. Kemudian dengan cara Nabi Yusuf yang sekarang sudah jadi pembesar gitu,
Dan poin Nabi Yusuf apa? Setelah besar, Nabi Yusuf tidak dendam sama sekali kepada saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya dipanggil, diajak untuk tinggal di istana sama ayahnya juga. Siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Nah, gitu. Jadi ini juga sama. Dalam setiap kisah pemuda, kita lihat di kisah Nabi Yusuf dan kisah Nabi Ibrahim, konfliknya nggak jauh. Selalu ada konflik dengan keluarga. Biasanya kayak gitu ya. Kalau pas pemuda punya adik, punya kakak, wah pasti apalagi kalau cowok semua nih. Kakaknya cowok, adiknya cowok, pasti berantem gitu. Ada sesi berantem ya. Nah, gitu. Nah, saat itu Nabi Yusuf, nah pelajaran dari kisah Nabi Yusuf, kita jangan pernah dendam kepada saudara sendiri tentang kelakuan masa lalunya. Jadilah orang yang pemaaf dan memaafkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita bisa lagi ambil ibroh dari Nabi Yusuf. Nah, ini Nabi Yusuf bisa dijaga oleh Allah dari maksiat karena dua hal ini. Di ayat yang atas, itu ayat Al-Qur'an yang di surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arro'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Nah, jadi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Istri raja itu sudah punya hasrat kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf pun sama punya hasrat. Kalaulah Allah tidak memberikan petunjuk. Jadi ketika muncul hasratnya sama Allah langsung ditutup, direm, diberi petunjuk, ini salah, jangan ikuti hawa nafsu. Nah, ini juga bisa terjadi bukan hanya pada Nabi Yusuf, tapi pada semua orang. Ketika kita punya satu kunci yang bisa membuka burhan dari Allah Subhanahu wa taala itu, kita bisa selamat dari maksiat. Walaupun kita di lingkungan yang sudah sangat parah misalnya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Seperti itulah Allah menjauhkan dari Nabi Yusuf itu as-su'a wal fahsya, kejelekan dan fahsya. Innahu min ibadina mukhlasin. Nah, kata kuncinya di sini. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu salah satu dari hamba kami yang ikhlas. Jadi kata kuncinya, kita harus ikhlas dalam beribadah. Kalau mau diri kita dijaga dari kejahatan-kejahatan, dari maksiat. Kayak gitu. Yang kedua, kata kuncinya, nah apalagi ini terkait dengan hawa nafsu ya, nafsu syahwat. Biasanya pemuda itu salah satu permasalahannya dengan itu. Kayak gitu ya. Apalagi sekarang mah banyak istri-istri raja yang nyamperin gitu. Ya kan? Banyak istri raja yang nyamperin via apa? Via HP, via Instagram, via TikTok gitu ya. Banyak hal-hal yang mengundang hawa nafsu kita. Itu. Nah, ini ayat hadisnya seperti ini ya. An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, qala lana Rasulullah. Jadi Rasulullah berkata kepada kami, kata Ibnu Mas'ud. Jadi mungkin ini posisinya, kalau dilihat dari pernyataan Ibnu Mas'ud, ini posisinya Rasulullah lagi kajian nih. Katanya apa? Qala lana, karena berbicaranya qala lana, berbicara kepada kami, kata Ibnu Mas'ud. Jadi Rasulullah sedang mengisi kajian di pemuda kayak gini ya. Kata Rasulullah, ya ma'syarus sabab, apa? Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nah, tapi kita tidak membahas ayat ini. Tidak membahas hadis yang part ininya ya. Ini hadisnya tentang menikah. Nanti kalian ada saatnya. Nah, jadi di hadis ini Rasul berkata, wahai para pemuda, kalau sudah mampu kalau sudah mampu, maka segerakan menikah. Pertanyaannya, kalian sudah mampu belum? Jauh. Jadi kemampuan menikah itu banyak ya, banyak segi. Nah, di sini
Rasulullah dilanjutkan ayat selanjutnya. Jadi kalau baca hadis ini jangan sepotong, harus dilanjutkan sampai akhir. Waman lam yastati fa'alaihi bis-shaum. Kalau belum bisa, belum mampu menikah, maka ada cara lain untuk mengatasi syahwat, nafsu syahwatnya, yaitu shaum. Fa'alaihi bis-shaum. Maka hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wijarun. Karena saum itu bisa menjadi tameng gitu ya. Jadi dalam saum itu kan kita dilatih untuk menjaga 3 hal, yaitu apa? Makan, minum, dan kalau udah bersuami istri menjaga hawa nafsunya ya. Nah, menjaga hawa nafsu syahwatnya. Nah, 3 hal ini punya satu korelasi, yaitu sama-sama apa? Makan, minum, dan syahwat birahi ini menjaga kehidupan kita. Bedanya, kalau makan minum itu proses yang terus-terusan berjalan, progresnya kecil gitu ya. Kalau kita tidak makan 2 hari 3 hari, kita akan meninggal gitu. Tapi kalau syahwat birahi ini, kita bisa menahannya lama, tidak akan membuat kita meninggal gitu. Kalau tidak menikah juga mata meninggal, kitanya tidak meninggal, tapi tidak ada keturunan gitu. Itu perbedaannya. Ya gitu ya. Jadi langkah kedua agar dijaga dari maksiat, yaitu dengan perbanyak berpuasa, saum, itu ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Boleh. Selanjutnya kisah terakhir nih. Ada kisah Nabi Musa. Nah, di sini kata-katanya sama kayak di surat Ibrahim gitu, sama di kayak surat Yusuf tadi ya. Walamma balaghu asyuddahu. Jadi dalam Al-Quran biasanya mendefinisikan pemuda salah satunya dengan kata ini, walamma balaghu asyuddahu. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya. Makanya dalam Islam dikenal istilah akil baligh. Jadi syarat dewasa dalam Islam itu bukan 17 tahun ya, tapi akil balik, sudah berakal dan sudah balik, bisa menentukan mana benar mana salah. Nah itu. Wastawa atainahu hukma wa ilma. Dan sempurna akalnya kami berikan hikmah dan pengetahuan kepada Nabi Musa. Wa kadzalika nadzil muhsinin. Dan seperti itulah kami membalas kepada orang-orang baik. Nah, di sini jadi ada pelajaran juga nih dari ayat ini. Jadi di sini ketika kita ingin menjadi pemuda yang hukman itu bijaksana, punya hikmah gitu ya, bersikapnya, berkata-katanya, berpikirnya bijaksana, wa ilman, terus berilmu. Jadi kalau mau jadi pemuda yang bijaksana dan berilmu gitu, syaratnya apa? Wa kadzalika najzil muhsinin. Kita harus terus-terusan berbuat baik, muhsin gitu ya. Harus ihsan hidupnya. Jangan segala dihancurkan. Sapu di kelas hilang gitu. Kaca hilang. Papan tulis rusak gitu. Itu tidak muhsin. Makanya mungkin orang-orang yang seperti itu susah dapat ilmunya ya. Karena tidak muhsin hidupnya. Ada rak buku, pintunya rusak gitu ya. Nah kayak gitu. Harus menjadi pribadi yang muhsin agar ilmunya dapat, agar menjadi orang yang berilmu. Nah di sini kita lihat kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa masa mudanya itu ada satu kisah yang heroik ya, yaitu tentang konflik yang terjadi antara kaum Nabi Musa, Bani Israel, dengan orang-orang Fir'aun gitu. Kalau zaman sekarang mah kayak geng-gengan ya, geng motor gitu. XTC gitu. XTC sama apa? BGS. Sekarang udah tobat ya mereka. Nah kayak gitu. Oke. Nah jadi ada dua kelompok yang sedang berselisih nih. Ada yang lagi berantem. Terus salah satunya orang Bani Israel itu karena merasa satu kaum atau satu keturunan dengan Nabi Musa minta pertolongan. Akhirnya dibelain sama Nabi Musa
ku Nabi Musa digelutan ya. Nabi Musa berantem dengan lawannya sampai lawannya meninggal gitu. Nah, Nabi Musa merasa berdosa gitu. Nabi Musa merasa berdosa akan hal itu. Jadi nggak sengaja gitu. Nah, makanya poin-poinnya apa? Ketika sedang berantem harus apa? Harus ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keterlaluan kalau berantem sama teman. Apalagi sampai bunuh-bunuhan. Auzubillahi min dzalik. Jadi dalam Islam diajarkan kalau kita berantem maksimal berapa hari? 3 hari. Kalau sudah 3 hari diusahakan harus baikan lagi gitu ya. Jangan sampai berkepanjangan. Nah, efeknya apa kayak Nabi Musa ini menyesal. Nabi Musa menyesal. Kemudian Nabi Musa dijadikan DPO ya. Apa? DPO itu daftar pencarian orang ya, di blacklist sama orang-orang Fir'aun. Orang-orang Fir'aun ini mereka punya kuasa, punya kekuasaan di kerajaan. Nabi Musa dijadikan DPO. Jadi kisah kejaran-kejaran Nabi Musa itu tidak terjadi pas membelah laut saja, tapi pas saat ini juga dikejar Nabi Musa itu. Nabi Musa dikejar, diburu gitu, sampai kabur ke suatu negeri. Yang di negeri itu Nabi Musa tidak punya tempat tinggal. Nabi Musa tidak punya pekerjaan. Nabi Musa tidak punya keluarga. Kan keluarga Nabi Musa di mana? Di kerajaan di Mesir. Sedangkan Nabi Musa diburu, akan dibunuh oleh orang-orang kerajaan. Makanya Nabi Musa itu dalam pelariannya itu Nabi Musa tidak punya apa-apa. Nah, kemudian apa sikap Nabi Musa? Nah, maka di sini kita diajarkan untuk bersikap. Ketika kita jauh dari rumah, tidak punya makanan. Nah, di sini mah jauh dari rumah, makanan ada? Ada, alhamdulillah. Minum ada? Ada. Nabi Musa mah tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, tidak punya keluarga. Posisinya sedang masa muda, sedang seumuran kalian, mengasingkan diri di suatu negeri, di Madian ya, negeri Madian. Nah, kemudian Nabi Musa apa sikapnya? Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa terus-terusan tadi muhsin, berbuat baik. Nah, cerita kebaikan Nabi Musa itu ada saat Nabi Musa berteduh gitu ya. Nabi Musa melihat ada 2 orang wanita yang sedang menggembala kambing. Jadi di suatu mata air Nabi Musa berhenti karena lelah. Di padang pasir kan biasanya kayak gitu ya. Tempat berteduhnya, berkumpulnya orang-orang itu di mata air. Nabi Musa berteduh di bawah pohon, di depannya ada mata air. Nah, di mata air itu sedang banyak penggembala domba lagi antri gitu. Jika kalian antri di dapur ya banyak gitu. Sampai sesak, penuh sesak. Sampai ada 2 orang wanita penggembala domba juga, penggembala kambing. Dia kesusahan untuk mendapatkan air, sulit. Karena harus berebutan dengan orang-orang yang lainnya. Sama Nabi Musa ditolong. Nah, hal-hal kecil ini ketika kita sedang kesulitan, kalau kita mah ya lagi capek, nggak makan, nggak ada keluarga, bingung di mana mau nginep nanti malam, biasanya susah buat nolongin orang gitu. Nyelamatin diri juga udah uyuhan gitu. Ngapain nolong orang? Nabi Musa nggak gitu. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan getir, khawatir, lapar, Nabi Musa masih menyempatkan diri untuk menolong orang, memberikan kebaikan, berbuat ihsan. Walaupun itu cuma mengambilkan air. Jadi ngambilin air Nabi Musa itu buat siapa? Bukan untuk ceweknya, untuk domba-domba, untuk kambing-kambing si ceweknya itu. Jadi 2 wanita itu ngembala kambing. Nah, kambing-kambingnya mau dikasih minum. Nabi Musa kebaikannya kecil, cuma mengambilkan air untuk kambing. Nah, terus Nabi Musa habis ngambil air itu udah sangat lelah sekali sampai berdoa. Jadi dalam tafsirnya Nabi Musa itu lapar ya. Nah, ini ayatnya. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli. Setelah memberikan minum ternak itu,
untuk menolong lahuma gitu. Wanita berdua yang tadi, Nabi Musa balik lagi berteduh lagi. Balik lagi ke bawah pohon, rebahan lagi ya. Rebahan karena kan lagi capek, haus. Terus berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan darimu walaupun sekecil apapun. Min khairin faqir. Aku sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat fakir. Jadi Nabi Musa dalam doanya ini merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya itu, kita dalam keadaan apapun harus selalu dijaga itu dua. Yang pertama berbuat kebaikan sekecil apapun itu. Yang kedua senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan dari Allah setelah Nabi Musa berdoa dan berbuat baik demikian? Akhirnya ada yang tahu kisah selanjutnya? Nah, kisah selanjutnya cerita singkatnya ya. Cerita singkatnya, dua wanita itu pulang ke rumahnya, terus ngobrol ke bapaknya. Bapak gitu. Tadi ada pemuda yang nolongin. Siga nama pemuda itu bukan dari kampung sini gitu. Dia terlihat kecapean, kelelahan, tapi masih nyempetin nolongin buat memberi minum gembala kambing yang tadi. Di situ habis ngobrol dengan bapaknya, kata bapaknya panggil pemuda itu ke sini. Akhirnya dua wanita itu balik lagi. Dipanggillah Nabi Musa. Dipanggil ke rumah bapak wanita itu. Terus apa, singkat cerita, Nabi Musa dinikahkan dengan salah satunya. Nah gitu ya. Selain dinikahkan, Nabi Musa juga diberi pekerjaan, diberi tempat tinggal, apalagi diberi makan. Nah, ibrohnya dengan kebaikan kecil dan satu doa ini, Nabi Musa dari yang awalnya hanya minta makan ya, lapar, sedang kehausan kelaparan, akhirnya mendapatkan segalanya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan rumah, mendapatkan makanan, plus mendapatkan istri. Nah, Masya Allah. Nah, itu kisah tentang Nabi Musa. Jadi kayak gitu sikap pemuda. Jadi, nah, kalau mau nyari jodoh, nggak usah pusing, ya. Tetap berbuat baik saja. Kenwe, yang ada di sini nanti udah skip dulu. Kita fokus dulu belajar, berbuat baik, beribadah, berdoa kepada Allah. Dan jodoh mah nanti juga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap kita. Oke ya. Nah, itu kisahnya. Selanjutnya kesimpulannya. Nah, di sini ya. Pemuda itu diberi poin khusus, diberi tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Sebagaimana hadis Rasulullah. Dalam hadis ini, kalian sudah sama-sama tahu ya. Hadis tentang naungan Allah di hari akhir di padang mahsyar yang akan diberikan, yang dimana hari itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di padang mahsyar posisinya panas, tidak ada tempat nyuhan gitu, tidak ada tempat berteduh. Allah akan memberikan tempat berteduh dari sisi Allah. Allah sendiri yang akan memberikan naungannya. Di sini juga kalimatnya yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi, dalam naungan Allah. Sama Allah langsung diberi naungan. Nah, dari 7 kategori ini semuanya disebutkan dalam bentuk rojulun. Ada juga imamun adilun. Satu lagi dikhususkan wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ada satu kategori, yaitu seorang pemuda yang menyibukkan masa mudanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga saya juga masih pemuda ya. Saya masih muda. Semoga kita semua bisa mendapatkan naungan Allah ini dengan terus-terusan meningkatkan, beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin pamungkasnya. Tapi sebelum berakhir, nah ini ada contoh pemuda yang memegang teguh
keyakinan Islamnya. Ya, ini mah pemuda zaman now. Lihat. Nah, ini. Jadi kemarin ada apa namanya? Balap motor ya. Yang tahu Indonesia sekarang punya sirkuit baru di Lombok ya. Namanya Mandalika Circuit. Ini dipakai untuk MotoGP tahun depan 2022. Jadi yang mau nonton MotoGP tahun depan bisa ke Lombok. Nah, tahun ini pembukaannya ya, ajang MotoGP sirkuit Mandalika ini yang di Lombok dipakai untuk Superbike gitu ya. Jadi World Superbike ini ajang balap motor tapi di bawah MotoGP Superbike. Nah, juara umumnya, juara dunianya ini namanya siapa? Namanya Toprak ya. Toprak Razgatlioglu. Orang mana kira-kira? Orang Turki ya, benar. Dia orang Turki ini, bisa di zoom. Nah, orang Turki ini dia setelah juara pertama malah ya. Kan biasanya kalau balap motor setelah juara suka apa? Dikasih minuman gitu ya, alkohol, disemprot-semprot. Tapi si Toprak ini langsung pergi. Saat sesi sampai champagne, saat sesi meminum alkoholnya, dia langsung pergi. Nah, kayak gitu. Masya Allah. Bisa tuh dia? Bisa gini? Nah, gitu ya. Jadi di sini, nah, jadi pemuda Muslim kita harus tetap memegang teguh identitas Muslim kita. Walaupun itu melakukan kebaikan kecil, ini kan kecil kebaikannya. Cuman mangkir dari sesi alkohol, dari sesi pembagian hadiah yang ada alkoholnya. Pas dibagi pialanya mah ada, tapi pas sesi alkoholnya dia pergi, kayak gitu. Jadi intinya kita sebagai pemuda-pemuda Islam, pemuda Muslim harus memegang teguh keislaman kita. Jangan ragu untuk menampilkan identitas kemuslim kita, identitas muslimah juga. Jangan sampai kita berani-beraninya gitu, menyembunyikan identitas kita sebagai muslim. Harus bangga dengan identitas kemusliman kita. Ya, salah satunya ini contohnya. Nah, itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil ibroh, manfaat dari apa yang saya sampaikan, khususnya bagi saya pribadi. Semoga menjadi kebaikan. Baik, ditutup saja kajian ini dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.